mahasiswa SMA. Oke, bisa disebutkan aktivitas remaja pada usia sekarang? Biasanya anak remaja itu tugasnya belajar, Kak. Oh, belajar, bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan selain belajar, ngapain aja? Kalian bisa ceritakan kegiatan kalian, ngapain aja? Entah itu belajar dan ngapain? Healing. Ada yang suka healing? Ada yang suka berkebun mungkin? Suka makan kulineran? Oke, semuanya suka ya? Oke. Nah, masa muda seharusnya menjadi waktu untuk belajar, tumbuh, berkembang, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan hidup, bukan terbebani oleh tanggung jawab pernikahan yang dapat menghambat pendidikan dan potensi diri remaja putri. Jadi kalian sekarang nikmatilah masa muda kalian sebelum nanti kalian menjadi seorang ibu dan istri. Oke, bisa di next Kakak Ana. Nah, kalian bisa simak mengenai faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini. Yang pertama, kehamilan di luar nikah. Seperti yang kita ketahui, kehamilan di luar nikah dianggap sebagai pelanggaran norma sosial dan dapat menimbulkan tekanan besar bagi keluarga. Nah, keluarga sering memilih untuk segera menikahkan anak mereka meskipun usia mereka masih di bawah ketentuan hukum untuk menghindari stigma, rasa malu, dan pembicaraan negatif dari masyarakat dan banjar atau sebuah desa tersebut. Yang kedua, ada budaya dan tekanan sosial. Tekanan budaya untuk menjaga kehormatan keluarga dan anggapan bahwa anak yang sudah menstruasi siap untuk menikah, sehingga ini mendorong terjadinya pernikahan dini. Dorongan dari banjar dan tokoh adat serta praktik pernikahan tanpa pencatatan resmi membuat kasus ini semakin sering terjadi, khususnya di Bali. Kalian sering menemukan kasus seperti itu? Oke, di next Kakak Ana. Nah, ada ekonomi keluarga yang melemah. Nah, anak perempuan yang sering dinikahkan karena dianggap dapat meringankan beban finansial orang tua pada keluarga berpenghasilan rendah, pekerjaan tidak tetap, atau pendidikan yang rendah. Pernikahan ini dipilih tanpa memahami dampak negatifnya bagi masa depan anak. Kemudian ada pendidikan keluarga dan tingkat pendidikan anak yang rendah. Oke, bisa kita simak, rendahnya pendidikan keluarga sangat mempengaruhi pola asuh dan keputusan menikahkan anak. Orang tua yang kurang terdidik sering tidak memahami risiko pernikahan dini. Kurangnya bimbingan membuat remaja tidak termotivasi untuk sekolah, sehingga mereka yang putus sekolah atau tidak mendapatkan dukungan belajar yang lebih mudah terdorong untuk menikah muda. Jadi kalian di sini saya harap atau kakak harap kalian bisa kuliah ya nantinya, agar kalian termotivasi untuk terus belajar, terus tumbuh dan terus berkembang, sehingga kalian bisa membuat keputusan-keputusan yang masih logis di pikiran kalian, supaya kalian tidak terjerumus hal-hal yang merugikan diri sendiri. Oke, di next Kakak Ana. Kemudian ada pengaruh lingkungan pergaulan dan ketimpangan usia pasangan. Nah, terkait pengaruh lingkungan pergaulan, kalian mungkin sering keluar malam atau di rumah diam sendiri ketemu keluarga? Sering keluar malam ya? Beli makan atau beli apa? Oke, mungkin di daerah sini suka banget ya nongkrong ya? Ya. Itu juga bagian represif dari kelelahan belajar. Oke, boleh kalian nongkrong, boleh kalian keluar malam, beli makan, beli baju, segala hal, tapi masih ingat batasan. Oke. Dari pengaruh lingkungan pergaulan, mungkin kalian sudah tahu teman-teman
Pernikahan dipilih sebagai cara yang tepat untuk melindungi anak, padahal nyatanya itu bukan pilihan yang tepat. Nah, meski sering tanpa mempertimbangkan kesiapan emosional dan kesehatan mereka, keputusan yang lahir dari kekhawatiran dan kurangnya komunikasi ini dapat memberi dampak negatif bagi remaja di masa depan. Oke, di next kata Ana. Nah, ada pun pengaruh tingkat pendidikan terhadap kecenderungan pernikahan ini. Yang pertama, saluran media dan informasi. Perempuan yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih sering mengakses media massa dan menjadi lebih terinformasi tentang risiko pernikahan dan melahirkan anak, di mana paparan media memiliki efek perlindungan terhadap pernikahan anak. Kemudian peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi. Capaian pendidikan peningkatan pemahaman remaja dan perempuan tentang kesehatan reproduksi dan kontrasepsi, sehingga mereka lebih mampu mengambil keputusan tepat dan cenderung menunda pernikahan. Pengetahuan tentang alat kontrasepsi terbukti menurunkan risiko pernikahan anak di bawah umur. Kemudian ada kurikulum dan sosialisasi sekolah. Kurikulum sekolah yang mengajarkan pemberdayaan dan risiko pernikahan anak serta sosialisasi dengan teman sebaya meningkatkan kesadaran remaja perempuan untuk tetap bersekolah dan memberi ruang yang nyaman untuk membahas kesehatan reproduksi. Oke, di next kata Ana. Oke, materi ini akan dijelaskan oleh kakak Ana. Oke, halo semuanya. Oke, tadi kan Kak Novi sudah membahas mulai dari faktor serta pengaruh tingkat pendidikan terhadap kecenderungan pernikahan ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Yang pertama itu ada keterbatasan peluang kerja, di mana anak perempuan dengan pendidikan rendah cenderung menghadapi peluang kesempatan kerja yang lebih sedikit. Hilangnya potensi pendapatan ini membuat mereka memilih untuk menikah lebih cepat. Kemudian ada kurangnya pemahaman umum. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan pengetahuan umum lainnya merupakan faktor risiko terjadinya pernikahan ini. Oke, di next Kak Novi. Oke, selanjutnya ada beberapa dampak dari pernikahan ini pada remaja. Oke, bisa dilihat di layar. Yang pertama ada dampak psikologis, di mana remaja yang terlibat dalam pernikahan ini cenderung mengalami kecemasan, stres, depresi, ketidakstabilan emosi, merasa tertekan akibat tuntutan rumah tangga, perubahan dalam peran sosial, serta tantangan ekonomi yang sulit untuk dipenuhi. Kemudian ada fisik dan kesehatan reproduksi, di mana secara fisik pernikahan pada usia muda menghadirkan bahaya signifikan bagi kesehatan gadis remaja karena organ reproduksi belum sepenuhnya siap untuk menghadapi kehamilan dan proses persalinan. Kemudian yang ketiga ada dampak sosial. Nah, masyarakat kerap memandang negatif remaja yang menikah dini, berujung pada perasaan malu, merasa dikucilkan dan tidak percaya diri. Tidak jarang juga kasus penelantaran anak muncul karena ketidaksiapan dalam menjalani peran sebagai orang tua dan mendidik anak. Kemudian ada pendidikan dan ekonomi, di mana pasangan menikah dini biasanya belum memiliki pendapatan tetap sehingga sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pernikahan ini juga dapat menghambat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak karena rendahnya pendidikan. Next. Baik, di sini ada peran keluarga, lingkungan, dan budaya adat khususnya di Bali dalam mempertahankan atau mendorong terjadinya pernikahan ini. Yang pertama adalah peran keluarga. Di sini keluarga berperan dalam terjadinya pernikahan ini karena ingin menjaga nama baik saat terjadi kehamilan di luar nikah. Tekanan ekonomi serta minimnya edukasi seks dan komunikasi antara orang tua dan anak. Faktor-faktor ini membuat remaja kurang memahami risiko hubungan seksual ini sehingga pernikahan muda lebih mungkin terjadi. Kemudian yang kedua ada peran lingkungan sosial. Lingkungan sosial di Bali termasuk adat dan Banjar turut mendorong pernikahan ini, terutama saat terjadi kehamilan di luar nikah demi menjaga nama baik juga. Kurangnya pengetahuan tentang batas usia menikah dan minimnya edukasi reproduksi membuat pernikahan anak masih dianggap wajar, khususnya di Bali. Kemudian ada peran budaya Bali, di mana budaya
secara adat membuat keluarga memilih menikahkan remaja segera untuk menghindari sanksi sosial dan spiritual. Oke, next. Oke, selanjutnya apa sih upaya untuk menekan angka pernikahan dini pada remaja? Oke, yang pertama ada pendidikan. Pendidikan formal remaja putri dapat menurunkan risiko pernikahan dini karena sekolah memperpanjang masa belajar dan meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua ada skema kesehatan, di mana penyuluhan kesehatan reproduksi penting untuk membantu remaja putri memahami risiko pernikahan dan kehamilan dini sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang, jadi adik-adik bisa tahu nih apa saja faktor dari pernikahan dini, dampaknya, serta apa sih pengaruh kedepannya untuk adik-adik jika melakukan pernikahan dini. Oke, next, Kak Novi. Oke, bagi adik-adik, kita sudah sampai di penghujung materi. Sebelum masuk ke sesi diskusi, kita ada penampilan video edukasi. Untuk Kak Novi, bisa di-play videonya? Halo semuanya, tahukah kalian di berbagai daerah Nusantara, termasuk Pulau Bali, masih banyak remaja putri yang menikah sebelum usia 20 tahun. Padahal, masa remaja seharusnya menjadi masa untuk belajar, mengejar mimpi, dan mempersiapkan masa depan terbaik, bukan terburu-buru untuk membangun rumah tangga. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa sih fenomena ini masih sering terjadi? Ada beberapa faktor penyebab mengapa pernikahan dini masih terjadi hingga saat ini. Mulai dari kehamilan di luar nikah, tekanan adat, budaya dan sosial masyarakat, kondisi ekonomi keluarga yang lemah, pengaruh pendidikan yang rendah, serta pengaruh lingkungan yang buruk. Di beberapa daerah, khususnya di Bali, pernikahan dini bahkan dianggap mengurangi rasa malu dan menjaga kehormatan. Padahal, keputusan tersebut dapat merusak masa depan remaja perempuan. Pernikahan dini tentunya membawa dampak besar, baik segi fisik maupun mental remaja. Dari segi fisik, tubuh remaja, terutama organ reproduksinya, belum siap untuk hamil dan bahkan melahirkan. Akibatnya, resiko komplikasi seperti anemia, perdarahan, bahkan kematian ibu dan bayi akan lebih meningkat. Dari segi psikologis, remaja belum matang untuk membangun rumah tangga. Kondisi tersebut akan memicu stres, depresi, bahkan berujung pada sebuah perceraian. Tak hanya itu, banyak remaja akhirnya putus sekolah dan harus menghadapi kesulitan ekonomi di masa mudanya. Lalu, bagaimana upaya untuk mencegah pernikahan dini? Kuncinya ada di pendidikan, komunikasi, serta dukungan keluarga. Orang tua harus lebih terbuka mengenai kesehatan reproduksi, serta kita sebagai tenaga kesehatan perlu rutin melakukan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi dan pernikahan dini pada remaja. Ada beberapa langkah nyata yang bisa diterapkan di berbagai daerah Nusantara. Yang pertama, memastikan program wajib belajar hingga SMA bagi semua remaja putri. Yang kedua, menyediakan beasiswa khusus bagi anak perempuan agar mereka tidak putus sekolah. Yang ketiga, melakukan penyuluhan rutin tentang resiko kehamilan dan pernikahan dini. Yang keempat, memperkuat layanan konseling di sekolah dan puskesmas agar mereka mempunyai tempat cerita yang aman. Yang kelima, melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat untuk mencegah pernikahan dini. Dan yang terakhir, memanfaatkan media digital seperti video pendek dan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan yang edukatif dan inspiratif. Dan kita, remaja putri, harus berani bermimpi karena menikah bukanlah tujuan akhir, melainkan keputusan besar yang butuh kesiapan. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin kecil pula peluang untuk menikah dini. Bersama, mari kita hentikan pernikahan dini dan dukung remaja putri untuk tumbuh, belajar, dan mempersiapkan masa depan terbaiknya. Stop pernikahan dini, remaja berdaya, cinta tanpa tergesa. Oke, selanjutnya mungkin dari adik-adik ada yang ingin bertanya dari hasil penyampaian materi tadi.
Oke, sudah ada yang memiliki pertanyaan ya. Oke kan, Adik Mani bisa disebutkan pertanyaannya? Mungkin mau pakai mic? Baik, Tuhan izin bertanya Kakak terkait materi yang sudah disampaikan. Saya memiliki pertanyaan, apa sih strategi yang paling efektif yang bisa dilakukan oleh sekolah dan juga keluarga untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di rumah? Oke, mungkin langsung kakak jawab ya. Dari sisi sekolah dan sisi keluarga. Nah, dari sisi sekolah bisa dibuat ekstrakurikuler. Sudah ada ya? Sudah. Dan bisa membuat komunitas untuk meningkatkan pendidikan remaja. Nah, dari ekstrakurikuler dan ada komunitas sehingga kalian bisa belajar bagaimana atau kalian lebih mendalami apa saja faktor pernikahan usia dini dan kalian bisa belajar tentang kesehatan reproduksi remaja. Tentunya ada melakukan penyuluhan rutin seperti kita lakukan saat ini sehingga kalian bisa mengetahui dan bisa lebih mendalami. Kalian ada duta genre di sini? Oke, itu salah satu program di mana duta genre akan memberikan atau mengedukasi mengenai pembahasan pernikahan dini, kesehatan reproduksi sehingga kalian bisa belajar sesama teman dan bisa saling menambahkan ilmu kalian untuk mengetahui apa bahaya terkait pernikahan usia dini dan kesehatan reproduksi. Kemudian dari sisi keluarga, nah sebagai orang tua seharusnya membangun komunikasi yang baik kepada anaknya. Kalian sudah seperti itu di rumah? Sudah, oke. Sebagai orang tua membangun komunikasi yang baik kepada anaknya, menanyakan bagaimana kegiatan setiap hari, menceritakan kendala dan hambatan yang kalian alami, sehingga kalau kalian menerapkan hal-hal seperti itu dengan orang tua kalian, kalian mempunyai rumah yang nyaman untuk bercerita. Nah, orang tua harus mendampingi kalian untuk melakukan pengambilan keputusan, di mana jika kalian terus menerapkan hal seperti itu, maka kalian selanjutnya akan mengambil keputusan itu secara logis dan jangan terburu-buru sehingga kalian tidak terjerumus ke hal-hal yang merugikan diri sendiri. Seperti itu, mengerti Adik Mani? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, adik siapa? Adik Putri. Adik Putri, ya silakan Adik Putri. Mau bertanya, bagaimana sih dampak jangka panjang dari pernikahan ini? Nah, dampak ini tuh ada nggak sih dampak ke kesehatan mental dan sosial kita sebagai remaja perempuan? Oke, terima kasih Adik Baby. Tentunya pasti ada. Nah, pernikahan ini tentunya mempunyai dampak jangka panjang untuk diri kita sendiri sebagai perempuan. Nah, meningkatnya risiko seperti stres, depresi, kecemasan, dan trauma psikologis karena ketidaksiapan kita membawa peran sebagai istri dan ibu. Kemudian dari secara sosial, kita itu pastinya belum siap. Kemudian ada pertengkaran dengan suami, ketidakstabilan ekonomi. Nah, kalau misalkan kita ketergantungan dengan suami ekonominya, tentunya itu akan memicu kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi kebutuhan kita juga banyak, kebutuhan anak juga banyak, dan akhirnya bertengkar, ujung-ujungnya ada sebuah perceraian. Jadi pesan kakak kepada kalian, jagalah tubuh kita sendiri sebelum kita memberitahu orang lain untuk menjaganya. Kita terus belajar, kita percaya kepada diri kita bisa untuk menyiapkan masa-masa depan terbaik. Jadi fokuslah belajar dan hindari hal-hal yang memang tidak wajar dilakukan. Kalian harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan jika ada masalah, ceritalah dulu ke orang tua. Jangan langsung ke teman. Ya, oke? Mengerti Adik Baby? Mengerti. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah jelas? Sudah. Oke, kita lanjut evaluasi. Oke, nanti kakak Ana akan share G-form kepada kalian. Nanti kalian bisa mengisi G-form tersebut. Oke, kakak Ana bisa langsung share. Nanti kalian beberapa jawab pertanyaannya.
masing-masing. Jangan cari Google ya. Oke, saya kasih waktu pengisiannya selama 5 menit. Oke, Kakak sudah share di formnya, bisa diisi ya. Baik, terima kasih. Iya. Jika sudah mengisi, kalian bisa beritahu kakak ya. Saya sudah, Kak. Oke, ada yang sudah lagi? Sudah semua ya? Oke, kita lanjut saja kalau begitu anak-anak. Oke, di sini saya akan menyampaikan simpulan dari materi hari ini. Pernikahan dini pada remaja putri dipicu oleh faktor utama seperti kehamilan pranikah, tekanan adat, dan rendahnya pendidikan yang juga membatasi peluang kerja. Konsekuensinya meliputi dampak serius pada aspek psikologis, kesehatan reproduksi, serta hambatan pendidikan dan ekonomi. Pencegahan yang harus difokuskan pada peningkatan pendidikan remaja, penyuluhan kesehatan reproduksi, dan keterlibatan aktif orang tua atau tokoh masyarakat melalui edukasi digital. Ini sudah kita jelaskan yang tadi bagaimana. Oke, sebelum itu kalian ada menyampaikan pesan dan kesan bagaimana mengikuti kegiatan hari ini? Mungkin bisa angkat tangannya yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya. Mungkin, oh saya senang Kak dapat materi yang sangat bagus. Kakak Siva? Mau Kakak Siva ya? Di Siva mau ya? Ayo, Ayo. ada yang mau menyampaikan pesan dan kesan? Maju. Ya nanti bisa kakak bantu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kakak Opi. Perkenalkan saya Simba dari kelas 2. Gak apa-apa. Jadi pesan dan kesan saat mengikuti penyuluhan ini saya sangat senang bisa mengetahui pengetahuan baru tentang terkait pernikahan ini. Ya, banyak sekali manfaat yang bisa saya ambil dari penyuluhan ini. Terima kasih ya Kakak Opi Terima dan kasih. Kakak Ana. Sudah? Oke, beda. Oke, sebelum kita tutup nanti kita ada jargon yaitu bagaimana kakak bisa sebutkan jargonnya? Oke, jadi nanti ada jargon dari video edukasi yang tadi yaitu stop pernikahan dini, remaja berdaya, cinta tanpa tergesa. Oke, bisa? Bisa? Oke, mau dicoba? Oke, 1, 2, 3. Stop pernikahan dini, remaja berdaya, cinta tanpa tergesa. Oke, coba ya. Kita coba lagi sekali. Kita coba lagi sekali ya, tapi yang ini harus lebih semangat, oke? 1, 2, 3. Stop pernikahan dini, remaja berdaya, cinta tanpa tergesa. Oke, kita cukupkan materi sampai hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada adik-adik yang sudah antusias mendengarkan materi penyuluhan dari kami.